Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Petrus mengatakan mengatakan dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan nama sejahtera Allah akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Akhirnya saudara-saudara, sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, terhadap sesama kami dengan baik dan benar, terhadap musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat, para audiens kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan segala pergumulan hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberikan kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah sikap hidup orang percaya. Dari pembacaan tadi saya mengajukan pertanyaan, bagaimanakah sikap hidup orang percaya? Sikap hidup orang percaya menurut Filipi 3 ayat 1 sampai 3 adalah yang pertama, selalu bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita mungkin punya deposit, punya simpanan, punya emas, perak, permata, harta yang banyak, yang berlimpah-limpah, yang siap selalu ada kalau kita butuh, dan kita tidak akan pernah mengalami kesusahan untuk itu, kita mungkin bisa bersukacita. Tapi bagaimana kalau seperti Ayub yang berkata, terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Dalam hal itu dia tidak berdosa. Karena apa? Dia memuji Tuhan. Dia bersukacita oleh karena segala apa yang diperlakukan oleh Tuhan itu baik adanya. Kalau kita memiliki iman yang setangguh Ayub. Tapi bagaimana kita yang ada dalam Tuhan, yang ada dalam Kristus ini? Kita mengatakan dengan jelas, bersukacitalah dalam Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Alkitab mengatakan kita harus bersukacita dalam segala sesuatu. Dan dikatakan kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 4, herete en Kyrio pandote paling ero herete. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. 1 Tesalonika 5 ayat 17, herete pandote herete, senantiasalah bersukacita. Jadi memang adalah kehendak Tuhan untuk kita bersukacita. Jadi sukacita kita itu bukan karena sesuatu yang kita miliki, harta, permata, emas, tapi sesuatu yang kita miliki secara spiritual yang ada dalam hidup kita, yaitu Yesus. Saya sudah seringkali bersaksi bagaimana ketika saya kehabisan semuanya, hanya keluar baju ibadah, tetapi saya mengatakan saya bisa tidur nyenyak walaupun istri saya harus menangis sepanjang malam. Saya tidak mengetahuinya karena kami sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tapi peristiwa itu dia alami.
Dan saya berkata setelah jam 4 kami datang untuk berdoa. Saya mau berdoa dan saya lihat tangan istri saya. Dia mengatakan, apakah Papa tidak berpikir apa yang sudah terjadi ini? Saya katakan, Yesus. Satu hal yang mereka tidak bisa ambil dari saya adalah Yesus. Yesus itu menjadi sukacitaku. Yesus itu menjadi kekuatanku. Yesus itu menjadi sumber segalanya dalam hidupku. Kalau ada Yesus, ada sumber segala-galanya dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah keberadaan yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah aniaya, ancaman, persekusi, dan ketidakadilan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Percayalah Tuhan bisa memberikan kita tetap bersukacita untuk memuliakan Dia seperti Ayub. Yang kedua dikatakan selalu berhati-hati. Berhati-hati terhadap siapa? Anjing-anjing. Ini kasar sekali Alkitab ini. Ada anjing-anjing dalam Alkitab. Tapi saya mau katakan sifat anjing, kalau dia anjing yang baik dia setia. Tapi kalau anjing yang jahat, sudah kita kasih makan, dia gigit, dia jahat. Itu anjing-anjing liar. Dan saya mau katakan, berhati-hati terhadap anjing-anjing ini. Dia bisa mencelakakan dirimu kalau engkau tidak waspada. Sebabnya Alkitab berkata waspada terhadap anjing-anjing. Jangan karena senyumannya, kata-kata manisnya kita terbujuk rayu. Lihatlah anjing-anjing itu yang siap mencelakakan siapapun. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita telah diberi peringatan oleh Tuhan untuk berhati-hati. Dikatakan juga berhati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi, pernahkah Anda melihat orang yang manis begitu luar biasa kepada kita? Saya sudah banyak kali mengalami. Di depan saya dia manis, kita jatuh hati, kita menolong dia, dan kita baik hati kepada dia. Tetapi di balik itu dia melakukan hal yang tidak terhormat. Dia fitnah kita ini, kita fitnah itu. Saya pernah punya teman, ya, saya tidak pernah mau sama anjing saya aja tidak pernah saya mau makan makanan nasi basi. Itu sebabnya kalau saya yang kasih makan, itu tempat makannya itu pun saya cuci. Dan nasinya harus nasi fresh. Apa yang saya makan, dia makan. Cuma saya tidak makan tulang. Dia makan tulang. Apa yang saya makan, tempe tahu, dia makan. Apa yang mau saya katakan kepada kita? Ada pekerja-pekerja yang jahat. Dia memfitnah kita, dia memburuk-burukkan nama kita, membuat kita terhadap jemaat sangat istilahnya, orang tidak suka. Tetapi saya mau katakan, kalau kita berjalan di atas kebenaran, tidak usah takut. Sekencang-kencangnya kejahatan, satu kali kebenaran akan ada. Ada lagi, kita baik, dia gunting dalam lipatan. Ada lagi, ini pekerja-pekerja yang jahat ini. Ada lagi, kita sudah kasih makan sampai dia gemuk, tapi dia berbuat sesuatu, saya tidak dikasih makan sama pekerja. Jahat. Itu sebabnya saya katakan kepada yang tempat melayani kami, kalau ada pekerja di tempat saya, itu makan bersama. Nggak pernah saya katakan, kalian kau belakangan, saya harus makan duluan karena saya bos. Nggak pernah. Karena saya mengingat seorang teladan dari seorang hamba Tuhan.
walaupun ganas, ya katakan ganas, tetapi untuk hal makan minum dia harus makan bersama-sama. Tidak boleh saling mendahului, makan bersama-sama menikmati berkat Allah. Apa yang dia makan, dia apa yang Tuhan berkati, kita makan bersama. Ada buah di sana, ada apa di situ, sama-sama. Kan saat akhir zaman ini pekerjanya makan sendiri, dia makan sendiri yang enak-enak bersama dengan anak-anaknya. Sekarang dia sendiri tidak pekerjanya tidak. Saya bukan seperti itu. Tapi saya mau katakan kita sebagai orang yang percaya harus memperlakukan dengan baik. Tapi memang ada pekerja-pekerja yang jahat, saya akui. Dan ada banyak kalau saya mau memberikan contoh-contoh pekerja-pekerja yang penyunat palsu. Jadi kita sunat secara Kristen, kita sunat secara lahiriah, bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat secara rohani. Hati kita yang disunat, hidup kita yang disunat, pikiran kita yang disunat, supaya selaras dan serasi dengan Yesus Kristus. Dan itu kita tidak akan alami itu kalau kita mengalami masa-masa yang tidak kita suka. Dan tetapi saya mau katakan, sunat yang dikatakan oleh Tuhan itu harus menjadi sunat hati, agar hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berhati-hatilah terhadap hal-hal itu. Dan kemudian yang ketiga, suka beribadah kepada Tuhan. Tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Bermegah dalam Kristus, beribadah oleh Roh Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Kita harus tetap dalam anugerah Tuhan. Beribadah, kita harus suka beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu adalah tanda ketaatan kita kepada Allah junjungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita memiliki sikap hidup orang percaya yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terhadap Tuhan kita cinta, terhadap manusia kita cinta, tapi kita juga harus memiliki sikap tegas kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan segala berkat kebaikan. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada Bapa di surga, kepada mereka-mereka yang memiliki persoalan, datang kepada Tuhan. Ingat firman Allah berkata, "Marilah kepada aku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Jadi kalau engkau susah, datang pada Tuhan. Serahkan semua persoalanmu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala semua orang yang datang kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, legahkan hidup mereka dengan menjawab segala persoalan-persoalan yang mereka miliki. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan juga kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan memperkatakan firman Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang terus bertambah, meningkat dalam iman kita kepada Kristus. Mantap, mantap, mantap.